Halo semuanya, perkenalkan saya Theodore Galuh Gunadi dengan NIM 225114007 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-sharingkan materi apa saja yang menarik dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan kelas O selama 1 semester ini. Topik yang menarik bagi saya adalah tentang HAM dan juga ketahanan nasional. Dalam topik HAM, saya tertarik dengan isu mengenai kebebasan beribadah dan beragama yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan pengalaman dan juga kejadian di berbagai daerah di Indonesia, banyak terjadi kasus diskriminasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap kebebasan beribadah dan beragama. Contohnya adalah adanya pembubaran ibadah umat Kristen di Gresik yang sedang berjalan, dan juga pembubaran serta pengancaman terhadap mahasiswa Katolik di Tangerang yang sedang melakukan doa rosario. Mengapa kejadian tersebut sangat mengganggu HAM dalam kebebasan beragama di masyarakat? Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan apa yang telah dijamin negara dalam beragama dan beribadah yang tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pada pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam keberagaman dan kemajmukan ini harus memiliki rasa untuk saling menghormati dan menghargai, dan juga rasa toleransi yang tinggi untuk menjaga persatuan bangsa dan terciptanya keadilan HAM. Sikap toleransi harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, bahkan itu penting serta harus ditanamkan sejak dini dari lingkungan keluarga hingga di dalam bermasyarakat. Sedangkan pada topik ketahanan nasional, saya tertarik dengan kondisi pemerataan pembangunan yang ada di daerah perbatasan Indonesia dan juga daerah pelosok. Keadaan masyarakat di daerah perbatasan maupun daerah pelosok tersebut memprihatinkan karena minimnya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dari minimnya dan jauhnya fasilitas kesehatan yang ada di daerah tersebut. Akses jalan yang sulit untuk dijangkau karena belum ada jalan yang layak atau mudah dilewati oleh transportasi dan yang lainnya. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari kurangnya pemerataan pembangunan di daerah pelosok negeri tersebut? Kurangnya pemerataan pembangunan tersebut menyebabkan keadaan ekonomi yang buruk yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah perbatasan dan daerah pelosok. Karena kurangnya pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat melakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah perbatasan dan juga pelosok negeri agar dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan juga kualitas sumber daya manusia di daerah perbatasan maupun daerah pelosok. Hal apa saja yang dapat saya lakukan untuk mengatasi isu HAM tentang kebebasan beribadah dan beragama dan juga pemerataan pembangunan yang tidak merata di daerah pelosok negeri? Menurut saya yang dapat saya lakukan dalam menghadapi isu-isu HAM tentang kebebasan beribadah dan beragama adalah sebagai warga negara yang baik, saya dan kita semua harus dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan atas pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati dan menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama yang harus ditanamkan sejak dini dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga, karena keluarga merupakan kunci utama dalam membentuk karakter seorang anak yang akan dibawa hingga dewasa. Sedangkan dengan melihat sesama kita yang berada di daerah perbatasan dan pelosok negeri dengan kondisi yang memprihatinkan karena pemerataan pembangunan yang kurang, hal tersebut membuat hati saya tersentuh untuk dapat membantu mereka di daerah perbatasan dan juga pelosok dengan cara membangun fasilitas kesehatan yang dekat dengan pemukiman penduduk. Selain itu, memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada generasi muda di sana agar mereka mendapat pendidikan yang layak
dan juga dapat meningkatkan prestasi serta kualitas SDM masyarakat di daerah pelosok tersebut, serta dapat membantu pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan di pelosok negeri. Oleh karena itu, marilah kita terus mengembangkan rasa toleransi antar umat beragama, karena kita hidup dalam keberagaman Indonesia. Karena hanya dengan saling menghormati dan memahami antar umat beragama, kita dapat menciptakan harmoni yang kokoh dan kuat dalam masyarakat, serta dapat menciptakan keadilan hak asasi manusia di dalam masyarakat. Ingatlah, perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan menuju kebersamaan yang lebih kuat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salam toleransi beragama, stop diskriminasi agama. Serta mari kita ulurkan tangan dan membuka hati untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di daerah perbatasan serta daerah pelosok negeri. Bantuan kita sekecil apapun dapat membawa perubahan besar dan memberikan mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekian sharing tentang materi yang menarik selama 1 semester ini dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas O. Sekian dari saya. Terima kasih.